selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Baik, pada video pembelajaran ini kita akan membahas terkait dasar jaringan yang akan lebih fokus kepada jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari jenis-jenis jaringan, mampu mengetahui perangkat-perangkat dari jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah, selanjutnya mampu membedakan jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah, dan yang terakhir, mampu mengetahui manfaat dari jaringan komputer. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya harap teman-teman dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik, karena nanti dalam website yang sudah saya berikan akan ada evaluasi, maka dari itu disimak baik-baik ya. Baik, seperti yang sudah saya singgung di awal, kita akan membahas tentang jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer merupakan sebuah sistem atau interkoneksi yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi kabel atau nirkabel. Nah, dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya ini saling bertukar data atau resource seperti file, printer, storage, dan lain-lain. Jaringan komputer ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ada jaringan yang ditinjau berdasarkan perangkat pembangunnya. Yang kedua, ada jenis jaringan yang ditinjau berdasarkan topologi. Dan yang ketiga, ada jenis jaringan yang ditinjau berdasarkan ruang lingkup atau cakupan wilayahnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ialah jenis jaringan berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup atau cakupan wilayahnya, jenis jaringan ini dibedakan menjadi 4. Apa saja? Yaitu yang pertama ada PAN, yang kedua ada LAN, yang ketiga ada MAN, dan yang terakhir ada WAN. Kita akan membahas satu-satu terkait keempat ini. Pertama untuk PAN. PAN ini singkatan dari Personal Area Network. Nah, lingkup ruang ini memiliki akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Nah, kontrol PAN ini dilakukan dengan otoritas pribadi. Data yang ditransmisikan oleh PAN ini bersifat khas dan personal karena digunakan untuk keperluan pribadi saja. Nah, biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 4-6 meter saja. Nah, jenis jaringan ini sangat sering kita gunakan. Teknologi dan protokol yang digunakan PAN ini diantaranya ada Wi-Fi, ada wireless, ada wireless application protocol atau WAP, ada Bluetooth, ada infrared, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis jaringan yang berdasarkan cakupan wilayah yang kedua, yaitu ada LAN. Nah, LAN ini singkatan dari Local Area Network. Nah, Local Area Network ini adalah suatu jaringan komputer yang hanya menyangkut wilayah lokal saja. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. LAN ini dapat menghubungkan perangkat ke internet dengan menggunakan beberapa perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti hanya dengan menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, yaitu selanjutnya ada hub, ada switch, router, server, dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh jaringan LAN yang yakni adalah seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, dan banyak lainnya. Itu adalah beberapa contoh jaringan LAN yang mudah ditemukan. Baik, jenis jaringan selanjutnya adalah MAN. Nah, MAN ini singkatan dari Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini adalah jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berjenis LAN. Nah, mengapa jenis jaringan ini dikatakan bisa mencakup area yang lebih luas? Jawabannya adalah karena MAN sendiri bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Namun sayang, untuk membuat suatu jaringan MAN ini biasanya memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antara jaringan komputernya. Selanjutnya, perangkat-perangkat apa saja sih yang biasanya digunakan? Nah, perangkat-perangkat yang biasanya digunakan adalah router, ada switch, ada radio frekuensi, dan komputer klien, dan semua perangkat-perangkat jenis jaringan yang terhubung dan mampu melakukan data transmission, maka semua perangkat tersebut sudah berada dalam jangkauan jaringan MAN. Nah, baik, jenis jaringan selanjutnya adalah WAN. WAN ini singkatan dari Wide Area Network.
Nah, Wide Area Network ini adalah salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah yang super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih. Apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun jaringan MAN, tidak tanggung-tanggung jaringan ini sendiri biasanya ini digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari suatu benua ke benua lainnya. Untuk dapat menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN ini terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di jalur dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Nah, perangkat-perangkat yang biasanya digunakan adalah yang pertama ada satelit, yang selanjutnya ada satelit dish, PBX, router, server, internet, switch, dan komputer klien. Selain 4 jaringan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada juga jaringan yang cakupan wilayahnya ini bahkan lebih luas dari WAN, yaitu adalah apa? Coba tebak? Ya, betul, internet. Nah, internet ini adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkupnya juga hampir mencapai seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jaringan komputer ini memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat jaringan komputer yang paling umum adalah memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Baik, semoga apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat dimengerti dengan baik. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan, boleh menghubungi saya dan bisa dilihat lagi video ini berulang kali. Karena teman-teman bisa dengan mudah ya mengaksesnya lewat website yang sudah saya berikan. Juga di dalam website tersebut saya memberikan PowerPoint terkait materi ini. Good luck untuk menjawab soal-soal di evaluasi. Belajar Jarkom asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.